Halo guys, perkenalkan nama saya Anuwir Ananda, NIM P003201210006. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Curup Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar rekan-rekan semua? Baiklah, di sini kami dari Akpor Curup sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Saya sebagai penyaji. dan ada rekan kami yang di belakang sebagai operator. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan nih materi tentang menanamkan budaya anti korupsi sejak dini di kalangan mahasiswa. Jadi di sini rekan-rekan semua akan mendapatkan ilmu baru, yaitu tentang pengertian dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga cara pencegahannya dimulai dari sejak dini. Mungkin saat memakan materi akan sedikit memakan waktu kalian, tapi jangan khawatir, kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Apakah rekan-rekan semua bersedia? Bersedia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kepada pemateri kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Anuwira Ananda ingin menjelaskan mengenai menanamkan budaya anti korupsi sejak dini di kalangan mahasiswa. Di sini ada definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yaitu berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas jabatannya di dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi per orang, keluarga, kelompok, atau melanggar aturan pelaksana yang menyangkut tingkah laku pribadi. Kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua yaitu penyuapan. Penyuapan itu adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada pemberi suap yang lain. Yang ketiga yaitu penggelapan, merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengalih milik atau menguasainya. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pemerasan. Pemerasan adalah menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar uang dengan ancaman. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang yaitu berbuat tidak jujur atau tidak adil yang mengakibatkan orang lain tersebut dirugikan. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh ada gratifikasi. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada cara mencegah korupsi sejak dini. Yang pertama yaitu menanamkan kejujuran sejak dini pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Yang ketiga, kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu penerapan pajak kekayaan yang tinggi, serta hidup sederhana dan selalu bersyukur. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji karena telah menyajikan materinya dengan sangat baik. Baiklah, di sini rekan-rekan semua, adakah hal yang tidak diketahui atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baiklah, kepada saudari dipersilakan. Baiklah, saya Vira, izin bertanya. Mengapa tindak pidana korupsi sulit diberantas di Indonesia? Baiklah, adakah lagi yang ingin bertanya? Izin Kak. Baiklah, kepada saudari dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kia. Saya izin bertanya,
Faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang itu melakukan sebuah perbuatan korupsi? Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, kepada saudari dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah apa tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan mahasiswa? Baiklah, untuk audiens yang lain, adakah yang masih ingin bertanya? Jika tidak, langsung saja kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Mengapa tindak pidana korupsi sulit diberantas di Indonesia? Apakah pertanyaannya benar, Vira? Tidak, benar. Baiklah, saya akan menjawab, yaitu korupsi di Indonesia ini sulit diberantas sampai habis karena masih lemahnya kesadaran integritas dan kesadaran diri sejumlah masyarakat serta pejabat. Baiklah, Baiklah, kepada Vira, apakah dipahami? paham. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kila. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan korupsi? Yang pertama yaitu sifat serakah, tamak, rakus, serta gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, dan adanya kesempatan atau kebutuhan. Bagaimana saudari Kila? Terima kasih, Kak. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ika, yaitu apa tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan mahasiswa? Jawabannya yaitu seperti menyontek, titip absen, terlambat, plagiat, proposal palsu, dan gratifikasi ke dosen. Mungkin itu saja. Bagaimana dengan Zerika? Baiklah, kita sudah di penghujung presentasi pada hari ini. Sebelum menutup presentasi, boleh nih kakak-kakak bertanya kepada audiens, yaitu cara mencegah korupsi sejak dini. Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya? Ya, dengan saudari Vira. Silakan. Baiklah, saya Pira izin menjawab, Kak. Cara mencegah korupsi sejak dini yaitu kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku, lalu penerapan pajak kekayaan yang tinggi. Itu saja, Kak. Baiklah, kakak bertanya lagi nih, siapa yang tahu tentang bentuk-bentuk korupsi? Baiklah, kepada saudara, silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kedua adalah penyuapan, ketiga penggelapan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ketujuh yaitu gratifikasi. Wah, beri tepuk tangan dulu dong. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Sebelumnya nih, kakak akan bagikan leaflet agar rekan-rekan sekalian bisa menerapkannya di rumah. Boleh dibagikan ke belakang. Makasih, Kakak. Iya, tahu foto iya. Apakah sudah dapat semua? Belum. Banyak lagi orang tuh. Iya. Sini. Apakah sudah dapat semua? Sudah. Baiklah, leaflet tadi jangan lupa untuk dibaca dan diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyuluhan dari kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jungle.